Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi ayat harian kita pada hari ini tertulis dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 sampai dengan 12. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita sekalian. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, adapun yang menjadi tema dari renungan kita hari ini adalah mengembalikan kemuliaan kepada pemilik sejati. Pernahkah Anda memperhatikan apa yang terjadi ketika seseorang berada di puncak keberhasilan, di puncak kesuksesan? Pernahkah kita memperhatikan apa yang terjadi pada seseorang di puncak kejayaan? Seringkali secara tidak sadar muncul benih-benih kesombongan di dalam hati. Ini semua adalah hasil kerja keras saya, atau ini terjadi karena kepintaran dan koneksi yang saya miliki. Demikianlah kesombongan itu dikatakan di dalam hati. Namun mari kita perhatikan sikap hati Raja Daud dalam teks Alkitab hari ini. Secara manusiawi pada saat itu Daud berada di puncak kejayaan. Ia adalah raja besar yang berhasil memenangkan banyak peperangan, memperluas wilayah kerajaan, dan mengumpulkan kekayaan yang melimpah untuk persiapan pembangunan Bait Allah. Namun alih-alih menepuk dada dan memamerkan pencapaiannya di hadapan seluruh bangsa Israel, Daud justru tersungkur dan menaikkan salah satu doa pujian yang paling indah dalam sejarah Alkitab. Itu yang menjadi ayat renungan kita hari ini. Melalui perkataannya, Daud mengajarkan kita 3 kebenaran mendasar tentang hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, Tuhan adalah pemilik mutlak. Daud berkata bahwa segala-galanya yang ada di langit dan di bumi adalah milik Tuhan. Kita seringkali merasa menjadi pemilik atas karir, rumah, keluarga, bahkan harta. Kesehatan kita pun kita merasa itu adalah milik kita. Padahal kita hanyalah pengelola atau pengurus sementara, Bapak Ibu. Menyadari hal itu membuat kita lebih mudah melepaskan rasa cemas dan ketakutan akan kehilangan. Yang kedua, berkat dan kemampuan berasal dari Tuhan. Daud menegaskan bahwa kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu.
kepintaran, tenaga, kesempatan untuk bekerja, serta napas hidup yang kita miliki hari ini, semuanya adalah pemberian Tuhan. Tanpa penyertaan dan kemurahannya, seluruh usaha keras manusia tidak akan menghasilkan apa-apa. Lalu yang ketiga, tangan Tuhan yang membesarkan dan mengokohkan. Daud tahu betul rasanya diangkat dari seorang anak gembala yang diabaikan menjadi raja yang dihormati. Ia mengakui bahwa dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan siapa saja. Posisi atau keberhasilan hari ini bukan semata-mata karena kehebatan kita, melainkan karena tangan Tuhan yang menopang dan mengokohkan hidup kita. Dari 3 hal kebenaran yang bisa kita pelajari dalam doa pujian Daud ini, maka kita sampai pada aplikasi dalam kehidupan kita hari ini. Pertama, latihlah kerendahan hati. Setiap kali Anda meraih kemenangan atau pencapaian, kecil maupun besar, ucapkanlah secara tulus, Tuhan, ini semua berasal daripadamu dan milik-Mu. Kedua, setia menjadi pengelola. Karena semua yang ada pada kita adalah milik Allah, pakailah talenta, waktu, dan harta yang dipercayakan untuk hal-hal yang memuliakan nama-Nya dan menjadi berkat bagi sesama. Lalu yang ketiga, lepaskanlah kekhawatiran. Karena Allah adalah sumber segala kekuatan dan keberhasilan. Percayakanlah masa depan, usaha dan keluargamu ke dalam tangan-Nya yang berkuasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Maha Agung, kami mengagungi kebesaran-Mu. Terima kasih untuk setiap napas hidup, kesehatan, talenta, dan berkat yang Kau percayakan kepada kami hingga hari ini. Ampuni kami jika sering kali sombong dan merasa bahwa keberhasilan adalah hasil kekuatan kami sendiri. Ajar kami untuk senantiasa rendah hati dan menyadari bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah milik-Mu. Mampukan kami menjadi pengelola yang setia atas setiap titipan-Mu, dan pakailah hidup kami untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.